Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Tabiah. Saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengucapkan selamat di Natalis ke-57 Universitas Hairun dan Unhair Expo tahun 2021. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan saat ini. Untuk itu, Universitas Hairun yang telah berupaya terus dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi guna mencetak generasi penerus bangsa harus mendapat dukungan dari semua pihak. Mari kita dukung dan doakan agar seluruh terobosan Unhair Ternate dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi berjalan dengan baik dan sukses. Maju bersama dengan ilmu, kolaborasi bangun negeri, mari moy ngone futuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusi dari tempat ke tempat, malam ini kelihatannya orang teman-teman hadir ini dalam rangka mendengar sekaligus akan memberikan apresiasi dan sekaligus menunggu harapan baru 5 tahun akan datang Pak Dr. Tauhid mau bikin apa di Kota Ternate. Apa yang mau dibikin oleh Pak Dokter sebenarnya sudah tergambar, tertulis di visi dan misi Pak Dr. Tauhid Sulaiman. Tentunya visi Pak Dr. Tauhid itu adalah Ternate andalan, kemudian mandiri dan berkeadilan menjadi misi Pak Dr. Tauhid. Ada beberapa catatan sebenarnya dari 14 program prioritas yang akan menjadi harapan dan cita-cita Pak Dr. Tauhid Sulaiman itu ternyata saya berharap agar ini juga harus menjadi perhatian serius untuk segera dari 14 itu ditetapkan atau fokus pada beberapa poin penting. Kenapa itu penting saya harus sampaikan? Karena saat ini Ternate diperhadapkan dengan kondisi keuangan yang sangat membebani kita. Ada kurang lebih, kalau tidak salah, ada kurang lebih 2,77 miliar utang pemerintah daerah Kota Ternate. 102,77 miliar itu terdiri dari utang pihak ketiga yang terbawa dari 2020 itu ada kurang lebih 34 miliar. Kemudian ada juga multiers yang jumlahnya kurang lebih 81,9 miliar. Lalu pemerintah pusat meminta kepada seluruh daerah ketika diberikan daun oleh pemerintah pusat kepada daerah, lalu pemerintah pusat mengeluarkan perintah kepada daerah berdasarkan PMK 17/2021 harus 8% yang harus direfusing oleh daerah. Kalau 8% direfusing oleh daerah, maka ada kurang lebih 48 miliar yang harus direfusing oleh daerah. Saat ini daun kita ada kurang lebih 608 miliar. Total belanja kita ada 951 miliar 510 sekian. Dari posisi ini, kalau misalnya 14 program prioritas yang menjadi harapan Pak Dr. Tauhid Sulaiman di periode ini, apalagi periodenya tidak lengkap 5 tahun, 3,8 bulan ya, 3 tahun sekian bulan itu juga akan membebani Pak Dr. Tauhid Sulaiman. Artinya apa? Ini penting, DPRD juga menunggu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Dr. Tauhid Sulaiman dalam waktu ketika di tanggal 26 April itu dilantik, lalu apa yang mau dibikin oleh Pak Dr. Kami berharap dari 14 itu tolong ditetapkan beberapa yang bisa dianggap prioritas dan dianggap penting dalam rangka pertama, paling tidak ekonomi kita juga harus
berjalan secara baik. Kemudian postur APBD kita juga harus dijaga secara efektif, sehingga ini kemudian tidak terbawa di tahun selanjutnya. Saya kaget ketika 34 miliar pihak ketiga di bawah oleh pemerintahan kemarin di tahun 2020. 2 minggu yang lalu kita undang TAPD pemerintah Kota Ternate. Ketika kita tanya, tiba-tiba TAPD telah menginformasikan ke kami bahwa mereka telah melakukan pembayaran utang pihak ketiga. Padahal posisi 34 miliar itu sebelum APBD diketuk oleh DPRD itu mestinya harus terinklut masuk pada postur APBD kita, sehingga itu terbawa ke sana. Artinya apa? Kalau misalnya itu tidak tergambar di postur APBD kita, maka saya membayangkan 34 miliar itu juga akan terbawa masuk sampai ke tahun berikut Pak Tauhid Suleman di tahun 2020. Ini sesuatu yang memang agak berat, tetapi kita DPRD akan tetap menunggu apa yang akan dilakukan oleh Pak Dr. Tauhid. Saya dalam diskusi dan rapat-rapat dengan DPRD itu kami hanya membayangkan pasti akan ada sesuatu yang dilakukan oleh Pak Dr. Tauhid dan menegaskan kepada seluruh SKPD untuk ikat pinggang di tahun pertama Pak Dr. Tauhid ketika dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Itu konsekuensi yang harus dilakukan oleh Pak Dr. Tauhid. Selanjutnya, dalam catatan kami juga berkepentingan besar sebenarnya. Dari 81 sekian miliar MUMTS itu kami berharap agar posisi pembayarannya harus masuk di perubahan dulu, ditambah dengan 34 miliar. Tetapi ini juga ada kurang lebih sekitar 30-40% sudah diselesaikan. Saya tidak bermaksud yang lain, tetapi ini adalah posisi kita, APBD kita yang ada di Kota Ternate. Teman-teman yang hadir pada kesempatan ini sebenarnya memberikan harapan besar kepada Pak Dr. Tauhid dengan sejumlah program yang telah digambarkan itu. Tetapi informasi ini bisa kami sampaikan biar tidak ada miskomunikasi. Ketika beliau dilantik lalu terjadi diskusi yang terlalu berlebihan, apa yang harus dilakukan oleh beliau. Catatan yang lain yang ingin kami sampaikan, karena posisi kami diundang akan pasti juga posisi hanya melaksanakan fungsi pengawasan kami. Tentunya DPRD itu punya fungsi pengawasan, kita semua bisa tahu lah. Ada legislatif, anggaran, dan perda. Jadi perda tadi fungsi fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Itu yang akan kita lakukan di sana. Tetapi harapan kami DPRD juga, kebetulan Pak calon wali kota terpilih juga ada catatan yang paling mendasar sekali adalah 3 daerah terluar itu di kampanye Pak Dr. Tauhid itu paling kencang disampaikan, sehingga harus ada diskusi cepat, harus ada tim transisi saat ini yang dibentuk, yang harus dibikin oleh Pak Wali Kota. Karena apa? Pak Wali Kota masuk itu tidak diskusi lagi soal APBD 2021, tetapi Pak Wali Kota akan berdiskusi APBD 2020. Bagaimana agar seluruh visi misi program yang dijanjikan pada saat pemilu itu bisa masuk, ini sudah harus didiskusikan sehingga bisa terinklut masuk pada persiapan pembahasan musrembang, kemudian sampai pada RKPD dan bisa diketuk di tahun 2021. Karena saat ini seluruh Indonesia, seluruh daerah kita diperhadapkan dengan satu sistem penginputan yang terbaru, yang itu juga menggelisahkan hampir seluruh pemerintah di seluruh Indonesia. SPD ini membuat seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia itu jadi penyesuaian yang baru dan agak memberatkan karena memang SDM kita juga masih terbatas. Dalam
sistem penginputan itu kami ingin menyampaikan ada hal-hal yang memang sangat krusial. Kalau itu tidak segera dibicarakan melalui tim transisi oleh Pak Dr. Tarik Sulaiman di tahun 2022 nanti, itu juga akan bisa bisa mengganggu visi kemudian program yang telah dijanjikan oleh Pak Dr. Tarik Sulaiman di 5 tahun kepemimpinan beliau saat ini. Saya kira beberapa catatan itu saja, dan akan nanti diskusi dengan teman-teman. Kami hanya bisa menginformasikan itu biar Pak Nurdin dan Pak Dade bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan harapan, masukan, dan kita semua malam ini memberikan masukan kepada wali kota baru kita, dan harapan baru kita Ternate Andalan itu bisa tercapai oleh Pak Dr. Tarik Sulaiman di 5 tahun yang akan datang. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.